Bogorian Podcast. Halo teman-teman Bogorian, ketemu lagi dengan saya Lia dari Bogorian Resort. Kali ini podcast kedua dengan tema yang seru lagi nih, investasi di masa pandemi. Kita sudah mengundang Pak Adrianus. Beliau sebagai entrepreneur dan juga agen properti yang sudah menjalankan proyek dengan sistem gotong royong. Kita langsung perkenalkan aja ya dengan Pak Adrianus. Halo Pak, apa kabar? Baik, Belia. Sehat ya Pak? Sehat. Iya nih. Semangat terus ya Pak ya. Semangat terus. Kita ada beberapa pertanyaan nih Pak. Apa sih gotong royong itu Pak? Kita harus kembali ke prinsip dasar kita di Indonesia. Bahwa kita ini punya budaya yang sangat kental, yang sangat kuat, tapi ke sini sudah semakin dilupakan. Kalau kita ingat, mungkin zaman dulu kalau kita mau bangun rumah ibadah di desa atau anggaplah rumah tempat kumpul. Nah, biasanya warga saling menyumbang, bukan hanya materialnya tapi tenaganya juga. Nah, itu adalah prinsip gotong royong. Nah, tidak hanya itu, mungkin kalau yang sekarang di perkotaan lebih populer misalnya, ini kita bersih-bersih kampung misalnya, bersih-bersih lingkungan. Nah, itu rame-rame. Hari apa gitu. Nah, di pemerintahan juga sebenarnya sudah mulai seperti itu. Cuma kurang populer selama ini. Nah, kalau di properti ada juga harusnya seperti itu dan menjadi tren buat ke depan. Kalau di Bogorians ini, saya berpikir begini. Properti di masa pandemi ini kan agak sulit kalau kita bicara menjual satu buah properti dengan nominal yang besar gitu ya, yang nilainya misalnya miliaran. Saya berpikir bagaimana kita bisa miliki secara rame-rame gitu. Jadi kepemilikannya menjadi rame-rame, bukan kepemilikan satu orang. Jadi kalau kita biasa misalnya beli resort gitu ya, harganya 1,5 miliar misal, itu hanya harus orang kaya Malia. Tapi kan mengeluarkan uang misal 1,5 miliar ya artinya kita harus punya dana lain yang jumlahnya besar. Saya berpikir bagaimana kita mulai menjual dengan cara yang lain. Kita bikin menjadi nominalnya lebih kecil. Nominal lebih kecil artinya harga atau angka yang masuk akal atau angka yang biasa dibayar oleh orang waktu beli properti. Misalnya ya, kalau kita beli rumah tinggal misalnya, DP berapa? 10 juta misal. Itu kan baru DP-nya atau tanda jadinya saja. Belum nanti orang mencicilnya. Biasanya kalau yang mau pakai bank atau bayar ke developer, dia kan pasti mencicil lagi itu. Nominal itu aja yang kita ambil misalnya. Tapi kita perlu banyak orang. Jadi orang kalau beli properti nominalnya besar, ya bisa di banyak tempat. Jadi nggak perlu di satu tempat. Jadi resikonya juga agak banyak di banyak tempat. Kan katanya gini, jangan taruh telur di satu keranjang. Kalau jebol semua nanti. Nah, jadi dipecah-pecah. Nah, saya berpikir ini juga sudah harus mulai dilakukan di Indonesia, diperkenalkan seperti itu. Kalau di luar, hal semacam ini menjadi umum banget. Di Amerika sana, kalau kita mau beli satu gedung, hotel gitu misalnya, atau apalah properti produktif kita bilangnya, properti yang disewakan, dipakai buat bekerja, patungan udah biasa aja. Nah, jadi kalau di sana, oke, satu gedung nih, wah 1.000 orang kaya patungan, biasa mereka. Nah, di sini kan orang-orang belum biasa. Nah, saya mau mengajak teman-teman generasi muda, terutama kaum milenial, untuk melihat bahwa ini loh kita bisa main yang begini. Ada cara memiliki properti yang keren, propertinya keren, tapi nggak perlu keluar uang banyak, beli sesuai kemampuan. Makanya kita bilang ya sudah, kita bagi menjadi angka yang kecil-kecil. Kalau di bursa saham seperti kita beli satu lot kan 100 lembar saham. Jadi satu properti misalnya itu ya bisa dibeli dengan nilai 5 jutaan, 6 jutaan, jadi di bawah 10 juta misalnya, dengan kepemilikan bersama yang lebih banyak. Jadi nggak satu unit ini punya satu orang kaya gitu misalnya, enggak, ini anak-anak milenial berapa? 100 anak bisa beli, ajak aja teman sekelas,
beli nih. Dan ini adalah properti produktif, bukan properti yang buat ditinggal gitu ya, tapi enggak, ini buat disewakan. Jadi dia menghasilkan uang dari sisi propertinya. Jadi propertinya ini kerja, nggak cuma pasif gitu. Produk apa nih yang bisa dibeli dengan cara gotong royong seperti yang Bapak sampaikan? Semua properti sebenarnya yang produktif bisa dibuat seperti itu. Nah, saya melihat di Bogorians ini di Bogor ada satu proyek Bogorians Resort ini menarik untuk dikerjakan seperti ini. Jadi unit Bogorian Hotel Resortnya, misalnya kamarnya ada berapa ratus itu, nah dibagi menjadi kepemilikannya bersama-sama. Banyak orang bisa beli. Nanti oleh developer dihitung menjadi berapa slotnya, harganya berapa. Nah, itu menjadi daya tarik tersendiri. Selain keunggulan, kalau kita bicara properti, kita bicara lagi lokasi. Nah, itu lain lagi poinnya. Tapi secara slot kita bisa kerjakan untuk properti-properti yang mempunyai masa depan. Jadi propertinya sendiri harus yang menarik, ada magnetnya, tempatnya baik gitu ya, dan sangat logik, masuk akal banget untuk dibuat menjadi properti produktif. Properti produktif seperti hotel, resort itu kan akan layak huni atau banyak tamunya kalau misal mudah dijangkau, dia menjadi tempat kegiatan yang setiap hari bisa diisi oleh tamu-tamu gitu. Jadi bukan, oh nanti aja kalau Sabtu Minggu, terus Senin sampai Jumatnya kosong. Enggak, harus berubah yang kayak gitu. Kira-kira lot yang ditawarkan itu harganya berapa, Pak? Di Bogorians ini, direksi sudah memutuskan ya, buat teman-teman yang mau beli itu, mau punya, angkanya nggak gede-gede banget, di bawah 10 juta. Angkanya 6.600.000 per slot. Kenapa jadi 600.000? Kan kita harus juga bayar pajak kepada pemerintah, ke negara. Kita juga belajar untuk teman-teman bayar pajak dengan apa enggak nih? Oh bayar Pak. Jadi kita tidak sembunyikan angka pajaknya. Kadang-kadang ada developer jual angkanya 6 juta, nanti waktu akte jual beli atau lain baru muncul pajak ini, pajak ini, pajak ini. Loh, kok jadi banyak gitu. Nah, ini kita berusaha untuk balik. Angka sebenarnya segini loh. Nah, gitu. Tapi sudah include. Ya, ini kan kembali lagi ke strategi marketing. Saya terus terang lebih senang kalau jualan seluruh biaya itu sudah kita tahu, sudah kita prediksi, masalah nanti misalnya dibayarnya belakangan, tapi dikasih tahu di depan. Nah, ini kan kebanyakan teman-teman kalau apalagi yang suka beli hunian vertikal gitu, nanti belakangan AJB-nya 3 tahun lagi, 2 tahun lagi. Wah, banyak lagi angkanya, ada pajaknya, ada ini. Nah, itu yang kita hindari di Bogorians. Lalu untuk status kepemilikannya gimana Pak? Hak milik atau kontrak? Di Bogorians Resort kita memulai sesuatu yang baru. Kalau selama ini mungkin teman-teman suka mendengar properti timeshare, itu adalah properti yang disewakan. Jadi kita menyewa lalu disewakan lagi. Jadi kita menyewa dari pengelola pada developer, lalu nanti ada pengelola yang kita bisa sebut namanya hotelier, itu dia sebagai pengelola hotel atau pengelola resort. Nah, mereka sewain harian. Tapi kita beli atau menyewanya itu jangka panjang. Nah, biasanya programnya namanya leasehold. Gitu. Nah, di Bogorian Resort melakukan hal yang berbeda. Berbedanya di mana? Waktu bayar 6,6 itu Anda dapat kepemilikan yang sah. Jadi ini dibeli, bukan disewa. Jadi propertinya dibeli, milik. Nah, kepemilikannya apa? Ya, seperti kita jual beli apartemen, sertifikatnya strata title. Dari sisi kepemilikan, dari sisi hukumnya jelas. Developer melepas kepemilikannya. Jadi udah bukan punya developer lagi. Sudah milik dari pembeli. Kira-kira bisa diperjualbelikan gimana Pak? Semua properti yang ujungnya ada suratnya pasti bisa diperjualbelikan selain jual beli biasa gitu ya, seperti jual beli mobil ada BPKB, beli rumah ada sertifikat, apartemen juga diterbitkan oleh pemerintah, strata title namanya, sertifikat kepemilikan bersama. Sama di proses di Bogorians ini juga seperti itu. Strata title juga bisa diperjualbelikan. Jadi
Kalau besok mau dijual, boleh juga. Harga naik, harga turun, ya itu biar nanti pasar yang menentukan, kan seperti itu. Apa aja nih keuntungan yang didapat kalau sudah membeli lot tersebut? Nah, ini yang paling seru nih. Buat teman-teman semua, kalau beli pasti ngarepnya untung. Buat saya, properti yang baik adalah properti yang mengalami kenaikan dari sisi harga. Nggak diapa-apain dia naik. Tapi ada satu hal yang mesti diperhatiin. Harga properti naik karena apa? Nomor pertama adalah harga tanah. Kenapa harga tanah naik? Biasanya karena ada fasilitas, ada infrastruktur. Misal, kalau daerah dulunya agak pinggiran, terus nanti ada jalan tol, mau lewat situ. Bogorian Resort ini unik. Sudah di dalam rencana menjadi jalan yang namanya Bogor Inner Ring Road. Ini jalannya sudah jadi di depan lokasi. Oh, yang penting begini. Bogorian Resort ini sudah berdiri loh bangunannya. Tower pertama ini sudah jadi. Jadi artinya gini. Izinnya sudah? Ya sudah bos, udah jadi. Udah serah terima. Sudah selesai unit apartemen dan kondotel yang di tower pertama. Nah, tinggal ini membangun yang saya jual secara slot ini, yang kita mulai jual ini adalah yang tower kedua. Jadi bukan yang tower pertama dijual utuh. Punya duit banyak ya beli aja utuh. Yang kedua ini yang kita bagi-bagi. Pentingnya lokasi tadi saya cerita ya, lokasi. Keuntungannya. Dengan ada fasilitas seperti itu, ada jalan di depan. Jalannya bukan jalan kecil tuh. Jalannya nih kalau bisa 3 mobil plus 3 mobil lagi di sebelah, 2 mobil. Jadi bukan jalan dua ini ya, 2 arah biasa gitu. Jalannya lebar, besar. Sudah jadi, sebagian sudah jadi. Ada 1 kilo kali ya, Mbak Lia. Dari ujung ke ujung tuh udah selesai. Tinggal disambung ke arah tol nantinya. Bisa naik nggak harganya? Ya teman-teman nanti analisa sendiri. Kalau saya lihat, kalau beli sekarang udah bener. Kalau belinya udah jadi, udah mahal. Nah, developer kan sekarang lagi asik-asik nih harganya. Ya sudah, nggak apa-apa. Itu saja. Benefitnya adalah harga propertinya naik. Naiknya berapa? Teman-teman tadi saya sudah kasih clue-nya di depan. Fasilitas buat teman-teman yang beli adalah menginap secara gratis. Kalau teman-teman beli 1 slot, teman-teman dapat fasilitas menginap 1 malam dalam 1 tahun. Semalam aja, jangan minta 3. Nanti kalau pengelolanya nggak bisa punya uang. Nah, setelah dikelola, running, ada hasilnya bagus, bagi hasil dengan pengelola. Yang ngelola pasti hotelier itu mesti dibayar. Biasanya berbagi lah itu. Ada yang 50-50, ada yang 70-30. Di Bogorians pasti pengelolanya lebih kecil, nggak bagi 2. Jadi teman-teman yang punya properti akan dapat bagi hasilnya lebih besar dibanding di tempat lain. Saya nggak sebut mereknya. Keunggulan lain adalah nggak perlu bayar lain-lain lagi. Kalau teman-teman punya apartemen disewain, biasanya ada charges. Ada sinking fund, ada PBB, ada asuransi, ada segala macam. Sama, kondotel juga seperti itu kalau beli utuh. Tapi ini enggak, dioperate, semua biaya sudah di cover, sudah dihitung, jadi sudah tidak perlu keluar biaya macam-macam. Biaya lift tuh nggak perlu lagi. Yang perlu bayar misalnya, kalau teman-teman datang, ada biaya parkir, bayarlah parkir. Parkir nggak banyak kan kalau datang, oke lah gitu. Tapi yang lain free, fasilitas boleh pakai, gitu. Berbayar apa enggak? Nah nanti pengelola yang tentuin. Harusnya teman-teman dapat free di situ. Tapi misal kalau ada fasilitas, misal nih spa, kalau spanya 200.000 misalnya sejam, ya dapat diskon mungkin. Teman-teman dapat diskon dari voucher yang dikasih oleh pengelola waktu teman-teman nginap. Nah, vouchernya apa? Voucher elektronik pasti. Bogorian Resort akan memberikan aplikasi buat para pemilik. Nah, jadi pemilik juga bisa lihat, malam ini penuh ya, gitu. Dia bisa booking, bisa online. Zamannya sekarang sudah online, pakai aplikasi semua. Jadi pemilik bisa lihat, misal nih kamarnya 250, wah keisi ya 220, berarti yang kosong cuma 30.
Nah, atau kalau Sabtu Minggu biasanya penuh, wah penuh nih, nggak kebagian kamar nih, kita mesti duluan nih minggu depan. Nah, hal seperti itu bisa dimonitor dan dilihat sendiri oleh para pemilik, bukan tamu luar. As a owner, sebagai pemilik, mereka punya akses untuk melihat itu. Jadi kalau besok-besok pengelolanya laporan, mereka bisa punya historinya. Kita akan tampilkan di situ. Kita akan buat ini transparan semua. Itu yang menjadi keunggulan. Jadi nggak ada lagi, wah pengelolanya nih main kayaknya. Nggak ada lagi. Di Bogorian semua jelas. Ada kabar yang menggembirakan bahwa pengelola nanti akan si voucher. Bukan hanya bisa dipakai di Bogorians loh, bisa dipakai juga di tempat-tempat lain. Misal yang paling gampang di Kota Bogor dulu. Berapa nominalnya? Nah nanti itu teknis detail. Berapa nominalnya? Ya setahun mungkin nilai vouchernya bisa 1,5 juta yang bisa dinikmati oleh teman-teman. Kalau 2 tahun bagaimana? Udah 3 juta. Kalau teman-teman bayar 6,6, 2 tahun sudah balik itu 3 juta. Udah hampir separuh. Kalau kita keluarin pajaknya ya, sudah 50%. Jadi asiknya buat saya sih, saya bilang ini menarik. Selain keunggulan itu, kepemilikannya sudah pasti ya, strata title itu bisa diwariskan, bisa dijual, dan dia seumur hidup, nggak putus gitu ya. Kalau kita kontrak kan bukan milik kita gitu. Setelah periode tertentu ya sudah selesai gitu. Tapi kalau ini ya orang Indonesia kan seneng, wah ini milik punya saya gitu. Kalau cuma nyewa dia nggak seneng gitu. Jadi hanya 6,6 juta untuk mendapatkan semuanya. Yes. Ya Pak ya. Nah itu kapan untuk profit sharingnya bisa didapat Pak? Oke, kita ini sedang pemanasan jualan, masih pre-launching nanti atau soft launching. Nah setelah grand launching mungkin di 2021 kita mulai jualan secara besar-besaran. Habis itu pembangunannya kapan? Nah kalau teman-teman mau survei ke sini, ke project, ke lokasi, boleh nanti janjian, ada nomor yang bisa dihubungi. Nanti kita akan bawa teman-teman lihat. Kalau ditanya kapan? Pertengahan tahun 2021 nih. Pertengahan tahun ya, kira-kira kalau tengah tahun bulan Juli atau semester kedua ya kita bilangnya, itu mulai dibangun tower yang kedua. Karena apa? Membangun di Bogor ini kan perlu persiapan juga, pandemi, protokol kesehatan yang baru segala itu mesti prepare dengan baik. Pilih kontraktor, ganti bersih-bersih karena kemarin kan terhenti ya pembangunan. Ya, tapi yang penting adalah teman-teman lihat di sini, basementnya sudah selesai. Ada 2 basement 1, 2 buat parkiran, lalu ada groundnya, lalu di bawah itu ada area buat wedding, ada hallnya, ada meeting room dan segala macam. Itu secara struktur sudah, tinggal finishing. Tiang-tiang pancangnya sudah belum? Sudah, karena memang ini tinggal menaikkan lantainya saja. Jadi kalau membangun gampang banget, udah tinggal nerusin ke atas. Bawahnya tuh nggak usah gali-gali, garuk-garuk, pancang-pancang lagi sudah enggak. Jadi pasti membangunnya cepat. Kalau 2022 selesai, berarti 2023 Januari itu harusnya sudah operasional, sudah beroperasi. Jadi teman-teman udah bisa nginep tuh di 2023 awal. Jadi kenapa harus tunggu? Ya iya dong, kan ini harus dibangun, bukan barang jadi yang udah finish terus dijual. Nggak, ini masih perlu dibangun dulu. Jadi kira-kira estimasi hotel mulai operasional 2023. Tadi kalau teman-teman ditanya bagi hasil atau keuntungan dapat mana, nanti dari pengelola akan memutuskan apakah setahun dibagi 2 kali misalnya keuntungan atau setahun sekali. Ini kan teknis ya. Kalau teman-teman beli lotnya ya di 2023 tengah-tengah atau misalnya 2024 awal bisa dapat uangnya. Uangnya bener-bener uang bagi hasil nih, plus boleh nginepnya nih, plus voucher yang sudah bisa dinikmati di 2023 sebenarnya. Sepanjang 2023 kan sudah bisa dipakai tuh, sudah ada manfaat yang diterima. Selain kalau kenaikan harga properti naik harganya di 2023 harusnya begitu jalan Bogor Inner Ring Road-nya ini selesai, harga propertinya pasti naik nggak karu-karuan, pasti itu. Kira-kira berapa lama Pak untuk BEP-nya?
BEP-nya itu kalau dihitung-hitung plus manfaat voucher dan segala macam, kan itu sebenarnya uang yang diterima oleh konsumen mungkin tidak sampai separuh gitu ya, separuh bentuknya ini. Tapi kalau uang yang 2024 masuk dalam 4 tahun harusnya sudah kembali semua. Kalau dihitung-hitung 6,6-nya 4 tahun sudah kembali gitu. Tapi kalau kita mau tanya dengan termasuk capital gain dan segala macam, mau hitung-hitungan investasi yang untung-untung gede-gedein untungnya, harusnya 3 tahun itu. 3 tahun sudah kembali dengan capital gain kita masukin di dalam hitungan investasi. Tapi kalau ini kan uang yang balik beneran. Nah, itu 4 tahun harusnya sudah mantap masuk gitu. Sisanya kalau tahun yang kelima dan seterusnya ini karena seumur-umur, ya udah tinggal terima panennya saja. Jadi uang modalnya sudah balik. Nah, tinggal sisanya ya sudah bonusnya itu seumur-umur. Kan enak. Nggak nabung lagi namanya nih. Nabungnya sekali di depan, terus tinggal sisanya panennya saja bagi hasil, terima bagi hasilnya. Ini bagi hasil loh. Kita nggak menjanjikan 10% dari investasi Anda atau rental garanti, enggak ada. Kita menghindari hal-hal buat teman-teman yang lain menganggap ini, wah itu akadnya nggak begitu harusnya, ya kita coba adaptasi ke situ. Jadi ya berapapun angka yang keluar dari pengelola, dari hotelier nanti dibagi. Dan ini semua nggak ada yang disembunyikan karena dari aplikasi semua kelihatan. Bogorians Resort memberi kesempatan juga kepada teman-teman yang mau beli untuk kunjungi webnya. Ya, webnya adalah bogorians.co.id. Keterangan singkatnya ada di situ. Lalu ada link download. Biasanya teman-teman kalau di web kurang puas, kurang detail, kurang ini, nanti ada link downloadnya. Teman-teman bisa download, bentuknya PDF, bisa dibaca segala macam. Nah, nanti kalau mau beli, teman-teman harus punya orang yang mereferensikan, orang yang nanti membantu teman-teman untuk menerangkan hal-hal yang lain. Karena developer secara langsung tidak melayani teman-teman jual beli gitu. Dia akan menunjuk ada satu tim penjualan, entah teman-teman di agent properti atau nanti ada teman-teman koordinator atau senior support di dalam Bogorians yang akan bantu. Jadi nomor telepon nanti akan ada di web, teman-teman boleh tanya, boleh apa segala macam. Dan kalau beli, pastikan teman-teman punya asisten yang siap menjawab pertanyaan, karena kalau di web nanti susah, robot apa nggak puas. Jadi ada satu orang yang memang nanti sudah dibekali pengetahuan, dibekali segala macam yang teman-teman kurang jelas. Saya bilangnya sales support yang buat selamanya teman-teman pasti dibantu. Dan kalau ditanya sales support ini punya unitnya nggak atau punya slotnya, saya meyakinkan teman-teman semua, orang-orang ini juga menjadi investor atau pemilik dari Bogorians. Mereka ini sudah lebih dahulu mempunyai komitmen untuk memiliki slotnya. Kalau nggak, mereka nggak mungkin meyakinkan teman-teman. Karena mereka melihat peluangnya ini menjadi peluang yang sangat baik, menguntungkan. Dan ini adalah cara kita bermain dan berinvestasi tidak di satu tempat, tapi memilih investasi yang hasilnya bagus, hasilnya profitnya besar, terus dikelola dengan baik, dan ada di lokasi yang, pokoknya kalau kesini nih saya tinggal bilang gini, datanglah pagi hari luar biasa waktu lihat sunrise, datanglah sore hari juga waktu lihat sunsetnya, keren banget. Kalau teman-teman boleh naik sampai di rooftop di tower yang pertama yang sudah jadi diizinkan naik, teman-teman bisa bikin foto, keren. Apalagi nanti mungkin diizinkan untuk bikin spot-spot foto. Kan teman-teman milenial ini kan senang sekali spot yang instagramable. Kita akan sediakan juga di sini. Jadi buat kalian Bogorian yang berminat sama investasi di Bogorian Hotel Resort, langsung cek di website kita sesuai dengan pertimbangan kalian. Sampai ketemu lagi di podcast kita berikutnya. Sampai jumpa. Dah.
Bogorian Podcast.